memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikuti Cica Lydia berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, Cica Lydia undang kalian semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau. Sekali katakan baca kitab suci. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau. Glory haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau. Sekali katakan baca kitab suci. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau. Glory haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau. Kita katakan pujian jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lama. Sekali katakan jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Katakan dari awal pujian ini, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setia. Sekali katakan, jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Katakan sekali lagi. Serta Yesus lamanya. Yes, puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau terus memanggil Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita, memimpin dan menuntun hidup kita. Yes. Kita angkat pujian, Yesusku panggil, Yesusku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang,
mengundang Engkau Tuhan memimpin Tuhan, menuntun hidup kami sepenuhnya. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk bisa berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Pimpin terus langkah kami Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Turunkanlah otoritas-Mu dalam hidup hamba-Mu ini, agar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjadi kekuatan, menjadi rema bagi Victory Kids, bagi kami semua yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan penuh ucap salam syukur. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka.
Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Halo Victory Kids, Shalom adik-adik Victory Kids. Apa kabar semuanya yang ada di sini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Di pagi hari yang cerah ini, Cepris harap kita semua memiliki semangat yang baru. Kita semua memiliki tubuh yang baru dengan jiwa yang menyala-nyala karena kita pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kita bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan serta kita mendengarkan firman Tuhan. Amin adik-adik semuanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menonton kisah tentang Yunus di mana dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi dia bandel, dia malah pergi ke Tarsis. Sehingga Tuhan menyuruh ikan untuk makan dia. Dan dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari lamanya adik-adik. Itulah adik-adik akibat ketidaktaatan Yunus. Maka dari itu adik-adik semuanya, mari kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kita belajar taat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menyampaikan firman-Nya, telah menyampaikan setiap perintah-perintah yang ada di Alkitab untuk kita lakukan. Dan itu untuk kebaikan kita juga adik-adik, bukan larangan atau hukuman. Tetapi isi Alkitab itu untuk pedoman hidup kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan baik adik-adik. Nah, untuk adik-adik semuanya, Cepris minta kita semua untuk membaca Alkitab setiap hari, karena itu adalah perintah perkataan Tuhan Yesus, seperti surat cinta dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Dan maka dari itu, ayo adik-adik kita baca, karena di dalam Alkitab itu terdapat pesan-pesan yang Tuhan sudah sampaikan. Terdapat cerita-cerita Alkitab yang sangat menyenangkan dan gak bisa kita tebak. Dan juga masih banyak lagi mujizat-mujizat yang Tuhan katakan dan Tuhan lakukan di Alkitab tersebut adik-adik. Maka dari itu adik-adik semuanya, baca Alkitab, lakukanlah itu setiap hari. Misalnya Tuhan Yesus berkata, jadilah terang dan garam. Artinya kita harus bisa menjadi dampak yang baik untuk teman-teman kita dimanapun kita berada. Kita memberitakan firman Tuhan, kita memberitakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dimanapun kita berada adik-adik. Jangan bandel ya kayak Yunus, sehingga Tuhan Yesus juga gak menghukum kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah setia dan adil. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia adalah Bapa yang setia dan adil adik-adik semuanya. Jadi ikuti apa kata perintah Tuhan, dan itu untuk kebaikan kalian semua. Jadi ikuti apa kata perintah Tuhan Yesus, lakuin saja dan jangan bandel. Artinya kita harus taat, karena ada upah di balik ketidaktaatan itu. Dan ada upah juga ketika kita taat kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik semuanya, jangan lupa untuk taat. Taat untuk kebaikan kita juga. Oke adik-adik semuanya, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh menyaksikan tentang Yunus, dan kami mau belajar taat kepada firman-Mu. Karena kami tahu bahwa di dalam Alkitab
terisi kata-katamu untuk kebaikan kita juga. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik semuanya, tiba saatnya Ciapris mau memberikan kepada kalian semua ayat hafalan untuk adik-adik yang berusia 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Kita buka dalam Ulangan 6 ayat 17a. Ulangan 6 ayat 17a. Haruslah kamu berpegang pada perintah. Untuk adik-adik yang berusia 8 tahun sampai dengan 12 tahun, kita buka juga dalam Ulangan 6 ayat 17. Ulangan 6 ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Kirim ayat hafalan kamu, video ayat hafalan kamu ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah sini, dan minggu depan akan kita spin nama adik-adik semuanya yang sudah mengikuti ayat hafalan dan mengirimkannya ke nomor Cici Lydia, dan akan mendapatkan hadiah berdasarkan sponsor dari Victory Kids loh. Yuk, maka dari itu langsung aja kita spin the wheel nama adik-adik semuanya yang sudah mengikuti ayat hafalan minggu lalu. Dan setiap pemenangnya akan mendapatkan hadiah berdasarkan sponsor dari Victory Kids. Langsung aja yuk kita spin. Dalam hitungan 3, 2, 1. Siapa ya yang akan menjadi pemenangnya di minggu ini? Jeng jeng. Pemenangnya adalah Winter. Yeay, selamat kepada Winter. Kamu bisa langsung kirimkan alamat kamu ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah sini. Dan untuk adik-adik semuanya yang belum menang, jangan patah semangat atau sedih, karena ayat hafalan ini akan selalu berada di hati setiap kita. Tanam baik-baik setiap ayat yang sudah kita hafalkan. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik terus ikutin program Victory Kids di minggu-minggu yang akan datang, karena setiap hari Sabtu jam 5 sore akan diadakan Komsel Victory Kids di Zoom meeting yang akan dibagikan linknya melalui Cici Lydia di grup Victory Kids. Oke adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya.